Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, pada video kita sebelumnya kita telah membahas bagaimana menggunakan integral parsial, baik itu integral tentu maupun integral tak tentu. Nah, pada video kali ini kita akan menghitung luas daerah menggunakan integral. Adik-adik, menghitung luas daerah menggunakan integral ini sebenarnya adalah aplikasi dari integral tentu ya. Jadi nanti menghitung luas daerah yang diarsir itu kita menggunakan konsep integral tentu. Nah, supaya lebih paham adik-adik, mari kita menyelesaikan dua contoh soal yang sudah kakak siapkan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini ada soal, hitunglah luas daerah yang diarsir berikut ini. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan daerah yang diarsir ini adalah daerah pada di atas sumbu X ya, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat, tapi dibatasi yang merah ini dimulai dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 3. Nah, adik-adik, karena yang diarsir itu dimulai dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3, maka 1 ini nanti menjadi batas bawah dan 3 ini menjadi batas atasnya. Dan kurva ini menjadi fungsi yang diintegralkan. Dengan demikian adik-adik, karena batasnya lengkap, kemudian kurva yang diintegralkan juga sudah ada, maka untuk menghitung luas daerah ini tinggal kita gunakan konsep integral tentu saja adik-adik. Jadi ini kalau kita akan hitung luasnya, maka bisa kita buat luas daerah yang diarsir ini sama dengan integral dengan batas bawahnya 1 hingga 3. Kenapa 1 hingga 3 adik-adik? Perhatikan yang diarsir. Yang diarsir pada sumbu X itu dimulai dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nah, kemudian daerah yang diarsir ini hanya dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat dan sumbu X. Nah, kalau yang pembatasnya salah satunya adalah sumbu X, maka yang sumbu X itu diabaikan karena kita mengintegralkannya terhadap X. Jadi kita gunakan kurvanya saja. Maka fungsi yang diintegralkan adalah 4X dikurang X kuadrat. Kita integralkan terhadap X karena batas bawahnya adalah kurva pembatas di bawahnya adalah sumbu X. Nah, ini tinggal kita hitung adik-adik menggunakan konsep integral tentu. Masih ingat ya adik-adik, kita integralkan ya, 4X tadinya pangkat 1 sekarang jadi pangkat 2 per pangkatnya 2 maka per 2 dikurang, demikian halnya dengan ini, tadinya pangkat 2 maka menjadi pangkat 3 per 3. Batasnya adalah 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, kita hitung adik-adik. Sama dengan, ini boleh disederhanakan ya adik-adik. 4 dibagi 2, ini adalah 2. Ya, maka kita dapat 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat dikurang X pangkat 3 per 3. Dengan batas 1 sampai 3. Nah, kita hitung, kita masukkan batasnya adik-adik. Nah, sama dengan kita mulai dari batas atas ya, kita masukkan X-nya 3, 2 kali X-nya 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3 per 3, 3 pangkat 3 per 3 dikurang batas bawahnya X-nya 1 berarti 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 pangkat 3 per 3. Nah, kalau kita teruskan ya adik-adik. Nah, kalau kita hitung sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9 ya adik-adik. 9 dikali 2 adalah 18 dikurang 3 pangkat 3 adalah 27. 27 dibagi 3 adalah 9 dikurang 1 pangkat 2 adalah 1 kali 2 adalah 2 dikurang 1 pangkat 3 adalah 1 per
3. 1 pangkat 3 adalah 1 ya adik-adik. Nah, sama dengan 18 dikurang 9 itu adalah 9. Yang ini sudah selesai. Minus kali 2, minus 2. Minus kali minus itu menjadi positif 1/3 ya. 9 dikurang 2 itu adalah 7. 7 tambah 1/3. 7 ditambah 1/3 itu adalah 7/3. Jadi luas daerah yang diarsir pada contoh soal nomor 1 ini adalah 7/1/3. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Di sini ada kurva ya yang dibatasi oleh sumbu X, kemudian ada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Kalau kita perhatikan daerah yang diarsir yang berwarna hijau ini ada pada dua daerah ya adik-adik yang boleh dikata terpisah ya. Yang pertama yang segitiga ini berada di atas sumbu X. Kemudian yang ini ya, yang seperti ini itu ada di bawah sumbu X. Adik-adik ingat, kalau dia di atas sumbu X, maka luas itu nanti bernilai positif. Kalau di bawah ini kita beri negatif, karena kalau dalam perhitungannya ini nanti akan bernilai negatif. Nah, sementara luas selalu bernilai positif, maka ini harus dikali dengan negatif supaya dia bernilai positif. Atau intinya gini saja adik-adik, jika dalam perhitungan luas kita temukan hasilnya negatif, maka kita harus mengambil hasil yang positif karena luas tidak pernah negatif ya adik-adik. Nah, bagaimana menyelesaikan soal yang ini adik-adik? Nah, daerah yang diarsir ini kan terbagi dua ya adik-adik. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Ini kakak tandai sebagai daerah pertama, ini daerah yang kedua ya adik-adik. Nah, daerah yang pertama ini kalau kita perhatikan adik-adik, batas bawahnya berapa? Ya, batas bawahnya 0 ya, karena dari 0 sampai 1. Jadi batas bawahnya 0 sampai 1. Kurvanya tetap masih si kurva X kuadrat dikurang 5X tambah 1, karena kurva yang ini adalah kurva yang sama dengan ini ya adik-adik, hanya dia sampai kemari. Nah, daerah yang kedua ini batas bawahnya 1, batas atasnya 4, kurvanya tetap ya. Jadi boleh kita hitung terpisah ya adik-adik. Kakak hitung untuk yang pertama, luas daerah yang pertama itu sama dengan integral batas bawahnya 0 sampai 1 ya, kurvanya tetap X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dx ya. Kita integralkan sama dengan ya, X kuadrat diintegralkan menjadi X pangkat 3/3 dikurang 5X, tadinya pangkat 1 jadi pangkat 2/2 ditambah 4, tidak punya X jadi punya X. Batasnya adalah 0 sampai 1 ya. Nah, kita masukkan batasnya adik-adik. Yang pertama untuk batas yang atas ya, 1 pangkat 3/3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2/2 ditambah 4 kali 1. Ini untuk batas yang atas ya. Sementara untuk batas bawah ini 0 pangkat 3/3 dikurang 5 kali 0 pangkat 2/2 ditambah 4 kali 0 ya adik-adik, sama dengan ya. Nah, 1 pangkat 3 itu adalah 1/3, maka 1/3 dikurang 1 pangkat 2 adalah 1 dikali 5 adalah 5/2 ditambah 4 kali 1 adalah 4 kurang. Nah, yang ini 0 pangkat 3 0 dibagi 3 tetap 0. Yang ini juga 0, ini juga 4 kali 0 adalah 0. Jadi yang di belakang ini 0 semua ya adik-adik, maka ini dikurang 0 sama dengan ya. Kita hitung yang ini karena ini 0 diabaikan saja. Kita samakan penyebut adik-adik, 1/3 dikurang 5/2 ini kita kalikan saja, 2 kali 1
itu adalah 2 dikurang, menyamakan penyebut ya adik-adik, 3 kali 5 adalah 15 per 2 kali 3 adalah 6 ya. 2 per 6 itu adalah 1/3. 15 per 6 itu adalah 5 per 2 ya. Ditambah ini supaya per 6, maka ini 6 kali 4 adalah 24 per 6. Oke, maka kalau kita hitung hasilnya 2 ditambah 24 itu adalah 26. 26 dikurang 15 itu adalah 11 per 6. Jadi luas daerah yang pertama ini adalah 11 per 6 adik-adik ya. Kita masih punya daerah yang kedua. Luas daerah yang kedua itu sama dengan integral, batasnya sekarang berubah dari 1 hingga 4 ya. 1 hingga 4, kurvanya masih tetap ya. Kurvanya adalah si x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 dx ya adik-adik. Nah, kita integralkan seperti di bagian ini ya. Integralnya adalah ini, x pangkat 3 per 3 dikurang 5x kuadrat per 2 ditambah 4x dengan batas 1 sampai 4. Kita hitung adik-adik. Untuk batas atas dulu ya. Langsung saja kita masukkan x-nya. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64 per 3 dikurang 4 pangkat 2 adalah 16. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 dikali 5 adalah 40. Pas ya adik-adik. X-nya 4. 4 pangkat 2 adalah 16. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 kali 5 adalah 40 ya. Ditambah 4 kali 4 adalah 16. Oke. Sekarang ke batas bawahnya. 1 pangkat 3 adalah 1 per 3. Kemudian 1 pangkat 2 1. 1 kali 5 5, berarti 5 per 2 minus 5 per 2. 4 dikali 1 adalah 4. Oke, maka kalau kita teruskan ya, ini 64 per 3 minus 40 ditambah 16, ini adalah minus 24. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, ini tadi yang ini ya adik-adik, pas ya. Yang ini sendiri itu adalah ini ya, 1/3 minus 5 per 2 tambah 4 itu adalah 11 per 6. 11 per 6. Maka kalau kita hitung ini berapa ya, kita samakan penyebut ya. 64 per 3 dikurang 24 dikali 3 itu adalah 3 kali 4 12, 1 3 kali 2 6, 72 ya. 24 dikali 3 adalah 72 per 3 dikurang 11 per 6 ya. Kita selesaikan dulu yang ini. 64 dikurang 72 ya, itu adalah minus 8. Minus 8 per 3 dikurang 11 per 6 ya. Kita samakan penyebut, ini kita jadikan per 6 ya, berarti dikali 2 ya, sama dengan ini dikali 2 minus 16 per 6 dikurang 11 per 6, maka hasilnya adalah minus 27 per 6. Ingat bahwa luas itu tidak pernah negatif ya, jadi kalau kita ketemu luas yang negatif maka ini harus kita tanda mutlakkan, artinya kita ambil hasilnya yang positif, yaitu 27 per 6 ya adik-adik. Nah, kalau sudah ketemu adik-adik ya, maka kita satukan ya, maka luas daerah yang diarsir adalah luas keseluruhannya itu adalah luas yang pertama ditambah luas yang kedua ya, sama dengan luas yang pertama tadi 11 per 6 ditambah luas yang kedua adalah 27 per 6, maka kita dapat
luasnya adalah 38 per 6. Kalau disederhanakan berapa ini? 38 ini adalah 38 dibagi 6 itu dapat 6 ya. 6 sisanya 2 per 3 atau sama dengan 6 1 ini per 6 2 per 6 ya adik-adik. 6 2 per 6 1 per 3 satuan luas. Jadi kesimpulannya adik-adik, untuk menghitung luas daerah menggunakan integral, yang kita perlukan pertama sekali adalah batas bawah dan batas atas, kemudian ada kurva yang menjadi pembatasnya ya. Boleh satu kurva dengan sumbu X atau nanti boleh dua kurva yang pertama dengan kurva yang kedua. Nah, pada video berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana menentukan luas daerah apabila kurva pembatasnya ada dua, bukan lagi dengan sumbu X. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.